Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Khusus untuk video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang materi di kelas 4 tema 1 khusus untuk penguatan pelajaran matematika. Nah, untuk buku yang kami ambil adalah buku ini yang akan kita bahas, terbitan dari PT Gelora Aksara Pratama, karangan Bapak Gunanto dan Ibu Desi Adalia. Oke, semoga bermanfaat untuk anak-anak dan sobat belajar semua. Oke, ini untuk buku matematika, muatan matematika nggih, muatan pelajaran matematika untuk kelas 4. Langsung saja coba kita buka untuk materi yang pertama, yaitu tentang pecahan. Arti pecahan. Nah, tentunya materi ini kalian pernah mendapatkannya di kelas 3. Langsung saja coba kita belajar bersama tentang pecahan. Kamu sudah belajar beberapa bentuk pecahan. Coba ingat kembali. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Jika sebuah benda dibagi menjadi dua bagian sama besar, nilai setiap bagian adalah setengah atau 2/2 bagian dari jumlah benda tersebut. Nah, langsung saja kita ke pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Lah, ini materi ini sudah kalian dapat ketika kalian berada di kelas 3 ya, tentunya kalian harus sudah ingat. Kemudian ini gambar yang pertama, satu potong kue dinyatakan 1/10. Kenapa 1/10? Nah, maka dari itu terlebih dahulu kita menghitung berapa bagian yang ada dalam potongan kue. Coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi untuk bagiannya ada 10. Karena kita ambil 1, berarti menjadi 1/10. Mari lebih jelasnya coba Pak Guru gambarkan. Misalnya ya, terdapat sebuah kue yang berbentuk lingkaran. Kue ini yang dibuat ibu dibagi menjadi 4 bagian karena memiliki 4 orang anak. Jadi apabila kita tulis dalam bentuk pecahan, misalnya ya, untuk jumlah anak atau banyaknya bagian roti yang dipotong itu dituliskan di penyebutnya. Sedangkan misalnya ibu memasak roti sejumlah 4 untuk 4 orang anaknya, kemudian 1 roti hangus misalnya. Nah, berapakah pecahan roti yang hangus? Karena ini yang diarsir cuma 1, maka kita tulis 1. Jadi banyaknya bagian ini kita tulis di penyebut, dan yang ditanyakan kita tulis di pembilang. Ini akan berbeda ketika yang gosong jumlahnya ada 2 bagian, maka angka 2 ini berubah menjadi, angka 1 berubah menjadi angka 2. Demikian pula apabila yang gosong itu ada 3 dari 4 roti yang dibuat, maka yang di pembilang ini kita ubah menjadi 3/4 bagian yang gosong. Nah, itu maksud dari tadi yang ada di buku. Kemudian yang gambar 1.3, 1 potong semangka dinyatakan dalam 1/6. Kenapa demikian? Mari kita hitung ada berapa semangka ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 semangka dipotong menjadi 6, maka 1 semangka itu ketika dipecah 1 anak mendapatkan 1 bagian, maka ditulis 1/6. Demikian juga untuk pizza. Kenapa ada angka 8 di sini? Karena bagian pizza yang dipotong jumlahnya ada 8. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 potong. Jadi yang diambil ada 3 pizza, maka dituliskan 3 yang atas, kemudian 8 yang bawah. Karena diambil 3 dari 8 potong. Sama untuk roti pun juga demikian.
Nah, mari sekarang kita coba untuk yang pertama, yang nomor 1 ya. Ini coba langsung kita bahas setelah ini. Tentukan bentuk pecahan dari setiap potong makanan berikut. Itu gambar yang pertama ada kates. Satu kates dibelah menjadi 2. Jadi berapa bagiannya? Ketika ada satu buah kates dipotong menjadi 2 bagian, maka akan dapat bagian seperti ini ya. Nah, berarti bagian yang ini itu berapa? Karena ini ada 2, berarti menjadi penyebutnya 2. Berapa bagian ditunjukkan ini? 1. Jadi jawabannya adalah 1/2. Untuk soal nomor 1 ini adalah 1/2. Untuk gambar pizza yang B, mari kita hitung. Coba itu ada berapa pizza dalam bagian tersebut? Ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Mari coba kita buat di sini. Ada 8 bagian. Dan kemudian diambil satu bagian ya. Ini yang Pak Perdana Arsir ini satu bagiannya. Kita hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 8 ini kita tulis di penyebut, karena itu banyaknya potongan pizza. Dan berapakah pizza yang diambil? 1. Jadi ini ketemu hasilnya 1/8. Beda cerita kalau yang diambil ini pizzanya ada 2 yang diambil, maka jawabannya bukan 1/8 tetapi 2/8. Oke, untuk soal yang terakhir, untuk nomor 1 itu ada buah stroberi ya. Coba kita hitung terlebih dahulu ada berapakah potongan stroberi tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bagian stroberi. Berarti kita tulis saja 7 untuk penyebutnya. Ada berapa bagian yang ditunjukkan oleh anak panah? 1. Nah, maka kita tulis di sini 1. Berbeda ketika yang ditunjukkan di sini anak panah ini ada 2, misalnya ada 1 dan ini ada 2, berarti ini jawabannya juga akan berubah menjadi 2. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Tentukan bentuk pecahan pada bagian yang diwarnai. Nah, tentunya ini kalian harus lebih teliti ya dalam mengerjakan. Misalnya ini satu lingkaran terdapat 3 bagian. Jadi coba kita gambarkan satu lingkaran terdapat 3 bagian yang berbentuk seperti ini ya. Ini gambarnya mirip walaupun berbeda warna ya. 3 bagian, 1, 2, 3. Yang diberi warna biru ada 2 bagian, 1, 2, 1, 2. Nah, berapakah pecahan ini? Berarti kita hitung jumlah potongannya. Jumlah potongannya ada berapa itu tadi? 3. Nah, berarti 3. Dan untuk yang diwarnai adalah berapa jumlahnya? 2. Maka di sini kita jawab 2/3. Maka jawaban dari soal nomor 2A adalah nomor 2 adalah 2/3. Kemudian untuk yang B. Untuk yang B kita hitung terlebih dahulu berapakah jumlah bagiannya. Coba kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 bagian. Maka untuk pekerjaan yang di bawah ini penyebutnya kita tulis dengan angka 11. Nah, angka 11 ya. Dan sekarang kita harus hitung banyaknya warna biru dalam gambar tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti kita tulis saja di sini 8. Jadi hasilnya adalah 8/11. Kemudian untuk nomor 3, sama seperti cara yang sebelumnya, kita hitung terlebih dahulu banyaknya kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena ada 10, maka kita tulis 10 di bawahnya. Dan berapakah jumlah warna biru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita tulis seperti ini, 7/10 untuk jawaban nomor C. Kemudian untuk nomor 3,
Jawaban untuk soal nomor 3. Warnailah sesuai dengan nilai pecahan. Nah, ini berarti kamu disuruh untuk mewarnai nomor A ya. Coba ini nomor A ada berapa bagian itu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Diketahui 2/5. Coba 5 di sini menunjukkan banyaknya bagian 1, 2, 3, 4, 5. Dan diketahui di sini pembilangnya 2, maka harus kita warnai 2. Namun ini kita arsir saja sebanyak 2 bagian. Boleh di sini, boleh di sini. Namun Pak Perdana buatnya di sini saja agar berbeda. Jadi jawaban untuk A 2/5 adalah seperti ini. Boleh kalian arsir sebelah sini, boleh sebelah sini pun juga boleh, tidak apa-apa. Kemudian untuk soal yang B. Yang B. Diketahui pecahan dengan jumlah bagian 7 ya, 4/7. Yang B. Ini yang B ada 4/7. Maka dalam lingkaran kita buat 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Sudah gini apa? Karena ini ada 7 bagian tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 4 bagian yang harus diwarnai atau kita arsir. Maka ada kita coret saja untuk 4 bagiannya. Misalnya nah, jadilah seperti ini, 4/7. Dan yang terakhir adalah 7/9. Berarti dalam sebuah lingkaran ini harus terdiri dari 9 bagian. Coba kita buat terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, misalnya seperti ini. Karena ini diketahui 7/9, maka kita buat di sini 7 buah gambar yang harus kita arsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka ketemulah hasilnya seperti ini. Oke, itu tadi untuk soal nomor 1, 2, 3. Dan selebihnya nanti ketika bukunya sudah dibagikan, kalian bisa belajar secara mandiri. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya buat anak-anak semuanya. Oke, itu tadi sedikit pembahasan tentang pecahan. Jadi hanya untuk mereview saja pengetahuan kalian tentang materi pecahan. Untuk video yang selanjutnya akan dibahas tentang pecahan senilai dan cara menyederhanakan pecahan. Tetap semangat dalam belajar, tetap sungguh-sungguh dalam menimba ilmu dan raih cita-cita setinggi mungkin. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.